warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Esa Fitri dari kelas 12 TAF 1. A. Mengenali produksi massal. Produksi massal dapat dilakukan dengan dua jenis, yaitu produksi barang dan produksi jasa. Produksi barang adalah menambah nilai guna suatu produk dengan cara mengubah bentuk, sifat, dan fungsinya. Sedangkan produksi jasa yaitu menambah nilai guna suatu produk tanpa mengubah bentuk, hakikat produksi massal. Produksi merupakan upaya yang dilakukan dengan cara menambah nilai guna suatu produk. Sedangkan kata massal memiliki arti mengikut sertakan atau melibatkan banyak orang. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa produksi massal adalah kegiatan yang dilakukan untuk menambah nilai guna suatu produk yang melibatkan banyak orang. Ciri-ciri produksi massal: 1. Produk yang dihasilkan dalam jumlah besar. 2. Biaya per unit rendah. 3. Bertujuan menguasai pasar. 4. Dijual di pasar bebas. 5. Hampir tidak ada variasi produk. Dan 6. Harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Kelebihan dan kekurangan produksi massal. Sistem produksi massal memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan produksi massal yaitu: 1. Hemat biaya. 2. Efisiensi produk. 3. Tingkat keakuratan tinggi. 4. Tingkat produksi cepat. Adapun kekurangan produksi massal yaitu: 1. Tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. 2. Kurang beragamnya variasi produk. 3. Biaya mesin mahal. Dan 4. Tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. B. Perencanaan produksi massal. Perencanaan produksi dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya, seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Perencanaan produksi berguna untuk mengarahkan seluruh aktivitas rutin tenaga kerja. 1. Ruang lingkup perencanaan produksi. Ruang lingkup perencanaan produksi menurut Sinulinga meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Mempersiapkan rencana produksi. 2. Membuat jadwal penyelesaian produk. 3. Merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar. 4. Menjadwalkan proses operasi setiap unit. 5. Penyampaian jadwal pada pemesanan. 2. Tujuan dan fungsi perencanaan produksi massal. Tujuan serta fungsi dari perencanaan produksi massal dijelaskan sebagai berikut. Meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. 2. Memaksimalkan kepuasan pelanggan. 3. Meminimalkan perubahan nilai produksi. 4. Meminimalkan perubahan tenaga kerja. 5. Memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. Perencanaan produk yang baik berarti penggunaan perlengkapan yang terdapat dalam pabrik juga akan dimaksimalkan. Fungsi dari perencanaan produksi. Perencanaan produksi memiliki beberapa fungsi. Beberapa fungsi perencanaan produksi dijelaskan sebagai berikut. 1. Menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. 2. Perencanaan yang tepat mampu memudahkan perusahaan untuk menjamin rencana penjualan produk kepada konsumen sesuai dengan rencana yang tepat. 3. Mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. Perencanaan produksi sangat tepat digunakan untuk mengukur beberapa besar perusahaan mampu untuk memproduksi barang serupa dari waktu ke waktu. Unsur perencanaan produksi. 1. Tujuan produksi harus dibuat sejelas mungkin dan mampu dipahami oleh manajemen perusahaan. 2. Perencanaan merupakan fakta efektif. 3. Perencanaan harus dapat diukur. 4. Tahap awal pelaksanaan produksi. Perencanaan harus menjadi langkah awal bagi perusahaan dalam menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Jenis-jenis perencanaan produksi. 1. Perencanaan jangka panjang. 2. Perencanaan jangka menengah. 3. Perencanaan jangka pendek. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi. Faktor internal meliputi kapasitas mesin, produktivitas tenaga kerja, dan kemampuan pengadaan. Faktor eksternal meliputi kebijakan pemerintah, inflasi, dan bencana alam. Langkah-langkah perencanaan produksi. A. Penelitian dan pengembangan produk. Penelitian proses produksi merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan dengan tujuan perbaikan terhadap proses produksi yang sedang berjalan. Penelitian produk merupakan penelitian yang harus dilakukan perusahaan untuk mengetahui selera konsumen sehingga
Penelitian ini bertujuan sebagai perbaikan produk yang sudah tidak ada dan disesuaikan dengan selera konsumen. B. Mencari gagasan dan seleksi produk. 1. Mencari gagasan, yaitu tahapan dalam mencari gagasan-gagasan dalam rangka pengembangan produk. 2. Menyeleksi produk, tahapan dalam untuk memilih gagasan-gagasan yang termasuk atau yang terbaik berkaitan dengan pengembangan produk. 3. Desain produk pendahuluan, yaitu perlu dibuat sebelum menentukan desain produk yang sebenarnya. 4. Pengujian merupakan kegiatan untuk menguji apakah produk layak dikembangkan atau tidak, baik dilihat dari potensi pasar atau konsumen. 5. Desain akhir dibuat apabila hasil pengujian produk layak dikembangkan. Menetapkan skala produksi. 1. Penetapan waktu. 2. Penetapan kualitas. 3. Menghitung biaya. 4. Penetapan peralatan. Dan 5. Penetapan bahan baku.